Baik, saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kasih karuniamu, anugerahmu yang amat besar. Kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikanmu, semua karena kemurahan dan kasih setiamu. Hanya oleh anugerahmu. Dan saat ini hambamu ini merendahkan hati, memohon hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan dalam membagikan kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja penuh mengambil alih hamba. Sembunyikan hamba di balik kuasa salibmu dan berotoritaslah penuh. Berkata-katalah Tuhan, biar perkataan hamba semua berasal daripadamu. Dan kau juga yang berbicara pribadi lepas pribadi. Siapapun yang mendengarkan dari sharing firman Tuhan pagi ini. Biar kami belajar dari seorang perempuan yang luar biasa, yang Tuhan pakai dahsyat untuk menggenapi apa yang menjadi rencanamu. Tolong hambamu ini dalam menggalinya dengan lebih dalam, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, pagi ini firman Tuhan berjudul Rahasia di Balik Selendang. Baik saudara, saya akan bukakan ya saudara rahasia di balik selendang. Ya, nah ini dia rahasia di balik selendang. Jadi kita akan belajar dari seorang perempuan yang hatinya sangat besar dan sebenarnya dia tidak masuk hitungan, saudara, tidak diperhitungkan, awalnya diabaikan, tetapi Tuhan sendiri memakai seorang wanita yang diabaikan ini menjadi seorang yang luar biasa untuk menggenapi dalam karya penyelamatan Kristus. Namanya adalah Tamar. Baik, saudara, kita mulai. Kita akan, saya memberi judul Rahasia di Balik Selendang Tamar. Jadi ini kisah Yehuda seperti Anda lihat, ya, Yehuda dengan Tamar. Ini kisah yang sangat menyentuh tentang perjuangan seorang perempuan dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah keadaan yang membuat dia sebenarnya bisa saja putus asa, tetapi dia memilih tidak menyerah dengan keadaan dan keputusasaan. Dia bernama Tamar. Jangan silap ya saudara, bukan Tamara Brzezinski. Hanya Tamar. Baik saudara, kita akan baca dulu dari Kejadian 38. Saya akan bacakan Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi ke seorang laki-laki adulam namanya Hira. Di sana Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan namanya Suah. Yehuda mengambilnya menjadi istri dan menghampirinya. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yehuda menamainya Er. Kemudian ayat selanjutnya. Oke, mohon maaf ya saudara. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Onan. Sekali lagi, ia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Selah. Yehuda ada di Kejib ketika perempuan itu melahirkan dia. Yehuda mengambil seorang istri untuk anak sulungnya bernama Tamar. Jadi dari sini Tamar ini juga wanita Kanaan, istri Yehuda juga seorang Kanaan. Saya tidak tahu kenapa Yehuda doyan dengan perempuan-perempuan Kanaan. Tetapi yang memilihkan Tamar sendiri dari sini adalah Yehuda sendiri yang memilihkan dan mengambil seorang istri artinya dia yang memilih, yang menseleksi untuk anaknya anak sulungnya. Dan saya yakin pasti yang diseleksi itu adalah wanita yang baik ya saudara ya. Yang ketujuh, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Dari ayat ini seakan-akan mengerikan sekali ya saudara. Kenapa anak Yehuda bernama ini dia sekedar jahat di mata Tuhan tapi langsung dibunuh. Ada banyak orang jahat di muka bumi ini tetapi tidak langsung dibunuh. Saudara, eh, percayalah dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan berotoritas penuh dan dia tetap menegakkan keadilan. Jadi
ada dosa yang memang tidak bisa ditoleransi, yang mungkin menghalangi rencana Tuhan secara terang-terangan, atau punya kebejatan moral yang sudah tidak bisa ditoleransi Tuhan. Saya yakin kalau jahat di mata Tuhan itu sudah pasti lebih jahat lagi di mata istri, karena saya yakin yang lebih dulu sengsara itu adalah istri bila punya suami yang jahat, terlebih bila dia jahat di mata Tuhan. Ayat 8, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan itu. Sebab itu, setiap kali menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi si Onan ini adalah adik dari Er. Namun dia ingin menikmati apa yang menjadi haknya, namun tidak mau mengambil apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini suatu perbuatan amoral yang keji dan juga suatu perbuatan yang picik. Saudara, kemungkinan hubungan Er dan adiknya juga Onan ini kurang baik sehingga Onan sekalipun abangnya sudah mati, dia tidak bersedia membangkitkan keturunan tetapi hanya ingin menikmati apa yang menjadi haknya dari hukum Levirat. Menikmati, dia sangat egois, saudara ya, menikmati seks tetapi tidak ingin bertanggung jawab, padahal sudah sah secara hukum Levirat. Nah, lihat saudara di ayat 10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Ada yang saya pikirkan kenapa hanyalah karena dia tidak mau langsung dibunuh gitu ya saudara. Saya yakin ada alasan-alasan tertentu yang Tuhan sudah tidak bisa toleransi. Selain mungkin dosa Onan tidak mau membangkitkan keturunan buat kakaknya, hanya egois mau menikmati seks tetapi tidak bertanggung jawab. Saya yakin kenapa Onan dibunuh juga ada sikap hati karena Tuhan lebih melihat sikap hati yang mungkin kurang tidak lagi bisa ditoleransi oleh Tuhan. Karena kalau masalah kejahatan ada banyak orang jahat di dunia, tetapi kenapa Onan dan Er langsung dibunuh oleh Tuhan? Cara Tuhan menghakimi beda dengan cara kita, tetapi percayalah, dalam penghakimannya, kemahaadilannya tetap dinyatakan. Jadi saya yakin sekali Onan dan Er ini punya dosa yang memang sudah tidak bisa ditoleransi, karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati, terutama melihat sikap hati kita. Disinilah bisa saya katakan kegagalan Yehuda sebagai seorang ayah mendidik karakter anaknya, sehingga harus dibunuh oleh Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai Sela anakku itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya, maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Sebenarnya Yehuda berwajah munafik. Dia berkata dia akan memberi Sela, tetapi dia sudah menggantung untuk tidak memberi Sela. Dan dia secara halus mengusir Tamar. Ya, karena dia berpikir bahwa Tamarlah yang membawa kesialan ke dalam rumah tangganya. Padahal tidak ya saudara. Baru ayat 12. Setelah beberapa lama, matilah istri Yehuda, anak perempuan Suah. Setelah lewat waktu berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Jadi di sini memang istri Yehuda sudah meninggal ya saudara. Jadi Yehuda statusnya duda. Dan pada saat itu dia berencana ke Timnah. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang dalam perjalanan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian jandanya. Ia berselubung, bertelukung, dan duduk di pintu gerbang Enaim yang di jalan ke Timnah. Sebab dilihatnya bahwa Selah telah menjadi besar, tetapi ia tidak diberikan juga kepadanya menjadi istri. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah seorang perempuan sundal karena ia menutupi wajahnya. Saudara, jadi sebenarnya Tamar sudah lama merasakan ketidakadilan dan ada banyak bully yang bila kita menggali konteks budaya zaman itu, bila wanita janda tanpa anak itu adalah aib. Apalagi kalau dipulangkan ke pihak keluarganya. Saudara, Tamar sebenarnya sudah merencanakan ini dengan matang, tetapi yang saya mau mensoroti, Tamar ini punya hati yang besar bisa melakukan suatu tindakan yang berani
menanggalkan pakaian kejandaannya, menanggalkan status wanita terhormatnya, dan harus menyamar beresiko besar menjadi pelacur dengan siap bayar harga hanya untuk ditiduri oleh Yehuda yang sebenarnya munafik dan mengingkari janji kepadanya yang mengusirnya secara halus. Ini Tamar sudah menanggalkan, bukan hanya menanggalkan baju kejandaannya, tetapi juga menanggalkan kehormatannya, menanggalkan gengsinya, dan dia punya tujuan yang lebih mulia, yaitu menegakkan keturunannya, menegakkan keadilan. Saudara, ini yang menjadi sorotan mata Tuhan terhadap Tamar, saudara, padahal dia wanita Kanaan. Jadi memang Tuhan tidak melihat latar belakang, tetapi dia lebih melihat kepada sikap hati yang berani bertindak, bahkan mengambil resiko besar untuk suatu hal yang diyakini sebagai keadilan dan menegakkan eh, keadilan, saudara. Ini membuat Tuhan terpesona pada sikap Tamar. Ini juga yang membuat saya terpesona setelah saya lebih mendalami karakter Tamar. Kemudian ayat 16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan itu di tepi jalan serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Karena ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meterai, kalung, dan tongkat yang ada di tanganmu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepada perempuan itu. Kemudian ia menghampirinya dan perempuan itu mengandung darinya. Saudara perhatikan di sini ayat 18. Kemudian ia menghampirinya. Artinya itu baru saja. Tetapi kenapa ayat ini langsung mengatakan dan perempuan itu mengandung dari dia? Jadi baru saja dihampiri, setelah selesai menghampiri mungkin sekitar 10-15 menit, Tuhan sudah membuka kandungan Tamar. Karena yang membuat ini bukan Tamar. Mungkin Tamar belum tahu dia mengandung, tetapi dia taunya dia akan mengandung. Tetapi ayat ini langsung menjelaskan dia mengandung. Padahal mereka baru aja selesai, saudara, ya. Seakan-akan ini skenario-nya baru selesai dan Tuhan langsung memberkati apa yang menjadi rencana Tamar ini. Seakan-akan ada rema di sini dan perempuan itu mengandung darinya. Dan itu belum selesai karena kita bisa lihat kuncinya di ayat 19, saudara. Bangunlah ia, artinya pada saat dikatakan dan perempuan itu mengandung darinya, Tamar itu mungkin masih dalam pelukan Yehuda, bila kita mohon maaf lebih detail menghampirinya. Lalu bangunlah ia. Sebelum dia bangun, sudah dikatakan dan ia mengandung darinya. Artinya itu penjelasan dari Tuhan. Makna teologis dari Tuhan bahwa Tuhan membuka kandungan Tamar, mengingat doa Tamar, mengingat kerinduan Tamar pada detik itu juga, walaupun yang dia lakukan kontroversial. Karena kalau seorang perempuan hamil itu taunya paling cepat 2 minggu. Tetapi langsung di ayat ini diterangkan, berarti ada sesuatu yang mau Tuhan jelaskan. Bahwa dia langsung membuka kandungan Tamar untuk kerinduan Tamar bertahun-tahun. Dan dia jawab dalam sekilas untuk kisah yang kontroversial. Perhatikan di sini, ada makna teologi saudara. Lalu di ayat 19, bangunlah ia, lalu pergi, ditanggalkannya selubungnya dan dikenakannya kembali pakaian jandanya. Baru ini dia bergegas ingin pergi diam-diam. Lalu Yehuda mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu. Dan sesuai janji, Yehuda memenuhinya untuk mengambil kembali tanggungannya dari perempuan itu, tetapi ia tidak menemukan perempuan itu. Ia bertanya kepada orang di tempat itu, di manakah perempuan pelacur yang duduk di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada pelacur. Jadi mungkin dari konteks budaya saat itu terbiasa ada pelacur, tetapi pada saat itu di tempat itu tidak ada pelacur ya, saudara. Ya, kalau kita balik lagi di ayatnya yang ke 22, saudara. Kalau kita balik ke ayat 22, di sini dijelaskan dengan jelas, kembalilah Yehuda serta berkata, dikatakan di sini, perempuan itu tidak kutemukan dan orang-orang di tempat itu pun berkata tidak ada di sini perempuan pelacur. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah ia mengambil miliknya.
jangan kita menjadi buat tertawaan. Aku telah mengirimkan anak kambing ini, tetapi engkau tidak menemukannya. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu itu telah berbuat zina dan telah mengandung dari perzinahan itu. Lalu kata Yehuda, bawalah dia keluar supaya dibakar. Dari sini bisa kita lihat bagaimana Yehuda terburu-buru dengan keputusannya, padahal itu menantunya. Karena memang pada dasarnya Yehuda menyalahkan Tamar untuk kematian kedua anaknya. Dan ditambah lagi, dia menyalahkan Tamar kalau dia hamil di luar pernikahan dan di luar hukum Levirat. Sehingga dia tanpa bertanya kepada Tamar langsung, dia sedikit meremehkan dan mengabaikan Tamar, dia langsung mengatakan kepada orang-orang, langsung dibawa, dibakar. Itu usul dari Yehuda sendiri. Padahal itu menantunya, sekalipun mungkin Tamar berbuat zina, seharusnya dia bertanya dulu, bukan lebih dulu memprovokasi orang-orang untuk membakar Tamar. Ini suatu hal yang sangat memilukan, saudara. Tetapi perhatikan, saudara, Tamar sudah tahu ada waktunya dia akan dihakimi. Tapi Tamar tidak langsung menjelek-jelekkan Yehuda. Dan di sini juga ada kata kemunafikan Yehuda, bawalah dia supaya dibakar. Dia lupa bahwa dia juga pernah memakai jasa pelacur, itu artinya berzina. Jadi Tuhan juga membenci bila kita mengingat kisah. Ya, lalu kata Yehuda, bawalah dia supaya dibakar. Yehuda sendiri seorang yang munafik, dia lupa kalau dia juga pernah ke pelacur. Harusnya dia juga dibakar, tapi dia menyarankan orang membakar-bakar orang lebih duluan gitu ya, padahal dia berbuat dosa yang sama. Ini yang Tuhan benci, ya. Kemudian waktu dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, aku mengandung dari laki-laki yang empunya barang-barang ini. Lagi katanya, periksalah siapa yang empunya meterai, kalung, dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu, lalu berkata, dia lebih benar daripadaku. Sebab memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku dan tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Kemudian, dan ketika ia bersalin, maka pada waktu itu seorang anak mengeluarkan tangannya, bidan mengambil sehelai benang merah, mengikatkannya pada tangan anak itu serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Tetapi ketika anak itu menarik tangannya kembali, maka keluarlah saudaranya yang lain. Lalu kata bidan itu, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya yang tangannya memakai benang merah, yaitu lalu ia dinamai Zerah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, Yehuda ini anak keempat dari Yakub dan Leah. Jadi Yakub seperti kita ketahui punya istri dua, yaitu Leah dan Rahel, dan Guntik, masing-masing satu-satu dari kedua istrinya. Dan Yakub ini, Yehuda ini anak Yakub bersama Leah. Dia punya 3 putra tadi, Er, Onan, Selah. Er, Onan jahat dan dibunuh oleh Tuhan. Karena mungkin ada dosa yang sangat-sangat tidak bisa ditoleransi. Tamar sama seperti istrinya, sama-sama perempuan Kanaan. Tamar itu juga pilihan dari Yehuda. Kemudian karena kedua suaminya meninggal, maka Tamar kena hukum Levirat. Pada saat itu ada hukum Levirat di mana bila keturunan seseorang tidak ada, maka keturunan di bawahnya wajib membangkitkan keturunan buat abangnya dari kakaknya. Jadi sebenarnya hukum yang seperti ini tidak sesuai ya, saudara, karena hukum yang seperti ini merugikan pada dasarnya. Dan bila kita membahas konteks budaya, status perempuan saat itu bergantung pada suami. Jadi tidak seperti sekarang. Perempuan tidak diizinkan berpendidikan dan juga tidak diizinkan bekerja. Jadi sepenuhnya bergantung bergantung nafkah pada suami. Artinya kalau dia jadi janda, itu menjadi aib, menjadi beban bagi orang lain. Dan dia butuh orang yang bisa memberinya perlindungan, kesejahteraan. Karena janda tanpa anak itu rentan secara ekonomi. Siapa nanti yang akan menolong dia di masa tuanya? Makanya itu adalah aib kalau nggak punya anak seorang janda. Nah, saudara itulah yang menimpa Tamar kesedihan. Dia menjadi janda tanpa anak. Itu sudah cukup sedih. Dia ditinggalkan, tapi yang mau saya soroti, kalau di mata Tuhan aja jahat, apalagi di mata Tamar. Saya yakin kejahatan kedua suaminya ini juga
pasti yang lebih dulu menderita adalah Tamar, saudara. Karena kalau jahat di mata suami, di mata Tuhan pasti lebih jahat di mata pasangannya. Tamar ini punya dua kali suami yang membuat dia apes, saudara. Dia dipulangkan ke rumah orang tuanya. Itu sama aja kayak diusir. Itu malu loh balik lagi ke rumah orang tua dua kali nikah tanpa anak. Itu aja udah malu. Udah jadi beban sosial, saudara. Dan bayangkan inilah yang membuat banyak kemalangan, ketidakadilan yang menimpa Tamar di mana dia mendapat stigma janda sial, aib keluarga, janda tanpa turunan. Dan Yehuda pun mengingkari janjinya memberi Selah, sehingga Tamar dihalangi punya keturunan. Tamar digantung statusnya di PHP-in sama Yehuda. Jadi Tamar ini sangat terdesak, saudara, karena dia pun punya batas umur. Jadi dia dipakai Tuhan, saudara, setelah dia mengalami banyak ketidakadilan. Ditinggalkan dalam status janda tanpa harapan, dia menunggu yang tidak pasti, tidak ada perlindungan, dan tidak ada perlindungan ekonomi. Dari sini bisa kita bayangkan ketidakadilan yang membuat Tamar ini bisa aja bunuh diri, atau dia bisa ngumpat, atau dia bisa marah terhadap Yehuda. Tetapi perhatikan apa yang Tamar tindak lakukan. Inilah yang menjadi rahasia di balik selendang Tamar. Alih-alih dia dendam pada Yehuda atau kepahitan pada Tuhan, dia ketidakadilan yang dia rasakan tidak membuatnya menyerah. Bahkan dia mengambil langkah yang sangat tidak kontroversial. Dia mengambil langkah yang tidak lazim, mengambil resiko besar, menyamar sebagai pelacur untuk mendapatkan haknya. Jadi dia tetap memikirkan tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih mulia dibanding tujuan saat ini. Ini perempuan yang hebat. Ini perempuan yang inspiratif karena dapat berdiri teguh di tengah tingginya badai gelombang. Saudara, kita akan lihat ada 5 rahasia yang akan menjadi rahasia dari Tamar yang membuat saya sangat diberkati. Saya menyebutnya, selendang Tamar ini adalah simbol perjuangannya melawan ketidakadilan. Ini bicara tentang strategi cerdiknya untuk memperoleh haknya. Ini bicara tentang keberaniannya mengambil resiko. Ini bicara tentang masih adanya pengharapan di dalam dirinya, dalam keputusasaannya semua dia sembunyikan di balik selendangnya untuk menutupi, bukan hanya menutupi identitasnya, tapi itu juga menunjukkan keteguhan hatinya dan sikapnya yang tidak menyerah dengan keadaan, saudara. Kemudian, saudara, dari sini kita juga belajar dari rahasia di balik selendang Tamar bahwa itu adalah simbol perjuangannya melawan ketidakadilan, di mana dia ditinggalkan status janda tanpa anak, tanpa perlindungan, dan dihalangi punya keturunan. Dia ingat firman Tuhan yang berkata, tegakkanlah keadilan dan kejujuran, lepaskanlah orang tertindas dari tangan penindas. Tamar mengalami ketidakadilan karena haknya diabaikan oleh Yehuda. Yehuda mengabaikan Tamar. Seharusnya Yehuda menikahkan Tamar dengan Sela sesuai hukum Levira, tetapi ditunda-tunda karena memang tidak niat. Tetapi Tamar tidak menyerah, dia berjuang untuk keadilannya. Ini juga sama seperti perjuangan Malala Yousafzai yang berjuang untuk para perempuan mendapat pendidikan di Afghanistan. Saudara, dari sini kita belajar keadilan tidak diberikan. Keadilan itu diperjuangkan. Jadi kita harus meniru Tamar dalam menegakkan keadilan dan memperjuangkannya. Kemudian ini selendang ini bicara tentang strategi cerdik memperoleh hak. Bagaimana kita tahu haknya Tamar untuk mendapat keturunan. Firman Tuhan berkata, saudara, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tamar menggunakan kecerdikan mendapatkan haknya tanpa melawan hukum Tuhan. Ini yang harus kita tiru. Siapa yang tidak pernah mengalami tantangan hidup, masalah hidup, tetapi cerdiklah dengan hikmat Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Maka percayalah, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tamar menggunakan kecerdikan mendapatkan haknya tanpa melawan hukum Tuhan. Ia menyamar sebagai perempuan penghibur supaya Yehuda menepati janjinya. Tindakannya bukan karena niat jahat, mempermalukan dirinya atau
Mertuanya hanya karena ingin dia memperjuangkan kebenaran bahwa bukan dia penyebab kematian kedua anaknya, bahwa dia berhak untuk sela sesuai hukum Levirat. Saudara, kita belajar dari Harriet Tubman. Dia berkata, strategi yang baik tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga mengubah sejarah. Ini yang sedang Tamar lakukan, mengubah sejarah. Kalau dia menyerah, maka keturunan ilahi tidak berasal darinya, tapi dari yang lain. Saudara, kita juga belajar makna rahasia di balik selendang Tamar ini adalah rahasia keberanian seorang perempuan yang putus asa, tetapi berani bertindak ambil resiko. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 17. Artinya, semuanya akan lebih baik. Tamar berani ambil resiko, karena kalau dia tak ketahuan identitasnya, dia dihukum mati. Tetapi dia bertindak dengan iman. Keberaniannya mengubah sejarah, sehingga garis keturunan Mesias ada dari garis keturunan Tamar bersama Yehuda. Sama seperti seorang teladan dari Rosa Parks, dia tidak pernah mengambil, orang yang tidak pernah mengambil resiko tidak akan pernah mengubah dunia. Kalau ingin mengubah dunia ini, Anda harus berani mengambil resiko. Kemudian kita juga belajar tentang adanya pengharapan dalam keputusasaan. Ada di titik tertentu kita akan putus asa. Tetapi yang nggak boleh hilang adalah pengharapan di dalamnya. Simbol selendang ini adalah simbol pengharapan dari Tamar. Seperti firman Tuhan berkata, ia memberi kekuatan kepada yang lemah dan memberi hikmat dengan baik. Mohon campur tanganmu ya Tuhan. Jadi Tamar menghadapi ketidakpastian tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun tampak tidak ada jalan keluar, ia bertindak dengan iman. Sehingga dia menjadi bagian dari silsilah Mesias. Kita bisa melihat teladan ini juga dalam tokoh inspiratif bernama Oprah Winfrey. Pengharapan itu adalah kemampuan melihat cahaya dalam kegelapan. Karena pengharapanlah seseorang bertahan lama dan setia. Hanya karena dia punya pengharapan. Kemudian, rahasia di balik selendangnya, keteguhan hati. Ini wanita yang teguh hati. Dia turunkan gengsinya demi tujuan yang lebih besar. Kalau dia tidak punya keteguhan hati, dia akan menyerah. Tapi karena dia teguh hati, maka tidak menyerah. Seperti firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena ada waktu yang ditentukan, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Tamar tetap teguh, walau diabaikan, diperlakukan tidak adil. Ketekunannya membawa pemulihan besar. Jadi nenek moyang Raja Daud dan Yesus Kristus. Tuhan menghormati orang yang benar-benar punya keteguhan hati, saudara. Tamar tetap teguh. Keteguhannya ini yang membawa dia menjadi wanita besar. Jadi tetaplah teguh. Tuhan sangat menghormati orang yang teguh pada kebenaran. Seperti teladan dari J.K. Rowling. Dia gigih. Orang yang gigih tidak akan pernah kalah. Percayalah. Saudara, dari selendang ini, saudara, sekalipun Tamar terhina, dicap, ketika dia hamil, dia tahu ini ada waktunya, dia akan dipojokkan seperti ini. Dia terlihat keteguhan hatinya, tidak langsung menyerang Yehuda. Dia percaya pada pembelaan Tuhan dan keadilan Tuhan. Dia ingat firman Tuhan di Mazmur 9 ayat 9. Tuhan pelindung bagi yang tertindas dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Pada setiap orang menghakimi dia, bahkan Yehuda mengatakan, ambil dia, bakar, tanpa dia tanya kabar Tamar, langsung bakar. Tetapi di situ Tamar tidak langsung menyahut dengan kasar, tetapi membiarkan kebenaran terbukti sendiri. Dia lebih benar daripadaku, karena memang aku tidak memberikannya kepada Sela anakku. Ini perkataan Yehuda lebih benar, karena akhirnya Yehuda menyadari kesalahannya yang ingkar janji, tidak memberi Sela kepada Tamar. Sampai Tamar harus bertindak kontroversial tanpa mempermalukan dia. Sampai Tamar harus cerdik mengambil langkah di saat dia punya kebutuhan, di saat dia sendiri duda.
Dan Tamar juga mau membuktikan Yehuda adalah orang yang munafik. Karena Tamar yang dia tiduri, dia pikir pelacur. Artinya Yehuda juga tidak menjaga kekudusan. Dia berzinah, tetapi cepat sekali menghukum orang yang berzinah. Tamar menuntut hak. Dia bertindak sesuai hukum Lepirat, bukan sekedar dosa. Dan ini yang perlu kita lihat, ada titik balik Yehuda ketika dia dijamah Roh Kudus. Dia cepat-cepat menyadari kesalahannya. Jadi ini juga yang membuat Tuhan berkenan kepada Yehuda karena dia punya karakter yang mau dibentuk. Dia berkata tidak mau menjaga reputasinya sebagai bangsawan. Dia bilang, akulah yang salah, bukan Tamar. Ini butuh kebesaran hati sebagai seorang bangsawan seperti Yehuda. Kemudian dari sini ada banyak titik balik transformasi Yehuda ketika dia punya besar hati mengakui kesalahannya dengan kerendahan hati mengakui dosanya. Dia bertobat. Ada perubahan nyata yang Yehuda lakukan. Bahkan bila kita balik lagi ke ayat ketika dia hanya mengakui bahwa dia lebih benar, Yehuda juga setelah tahu itu menantunya, dia tidak lagi meniduri dari menantunya ini. Artinya Yehuda tidak aji mumpung seperti Onan. Dia berbeda dengan Onan. Ya, sehingga Tuhan semakin berkenan. Karena Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi menyempurnakan orang yang mau dia bentuk. Ini adalah transformasi rohani yang membuat Yehuda juga terpilih menjadi bapak yang menurunkan nenek moyang untuk Yesus Kristus. Dia dia mengakui kesalahannya seperti kata Amsal. Amsal 28 ayat 13, orang yang menutupi pelanggaran tidak beruntung, tetapi yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Inilah yang membuat Tuhan menyayangi Yehuda karena mengakui kesalahan dan meninggalkan kesalahannya. Dari kisah ini, ada tiga yang bisa kita teladani dari keberanian Tamar memakai selendangnya yang menjadi rahasianya untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, memperjuangkan keadilan. Dia tahu, saudara, dari sini kita diingatkan untuk membela orang yang memang ditindas, orang yang lemah, anak yatim, orang tertindas, dan miskin. Kalau kita melihat ada ketidakadilan terhadap mereka, bersuaralah, jangan diam, seperti Tamar. Bersuaralah dengan hikmat, dengan penuh kebijaksanaan. Dan biarlah Tuhan yang menegakkan keadilannya sendiri. Keadilan memang tidak akan terwujud dengan diam. Tetapi memang ada saatnya kita diam, tetapi ada saatnya kita bertindak dengan penuh keberanian dan dengan tidak gegabah. Harus cerdik seperti rahasia di balik selendang Tamar. Itu menunjukkan kecerdikannya, pemahamannya atas segala sesuatu lebih besar. Dari teladan Tamar kita belajar berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan walau ada resiko besar. Jangan menyerah dalam kesulitan, tetap teguh dalam iman. Percaya pada Tuhan bahwa Dia membela yang tertindas. Tuhan pasti membela yang tertindas. Dari sini menjadi rahasia Tamar dan menjadi teladannya untuk memperjuangkan. Bila kita membaca dari kelahiran Peres dan Zerah, di sini juga ada makna teologis, di mana Tuhan memberi anak kembar kepada Tamar. Itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan menampung air mata setiap orang. Sehingga Tamar begitu malang punya dua suami yang jahat. Tuhan memberi dia dua anak kembar sekalian. Ini artinya Tuhan suka melakukan pemulihan ganda. Lebih dari yang kita minta, Tuhan sediakan. Dari Yesaya 61 ayat 7, dikatakan sebagai ganti malu yang kamu alami dua kali lipat. Seperti inilah yang Tamar rasakan. Dua kali Tuhan memberi dua anak laki-laki untuk kerinduannya selama dua kali punya suami yang jahat, bahkan tidak diberikan kepadanya Selah. Tapi Tuhan menggantinya. Lalu lewat inilah keturunan Mesias dibangkitkan karena ada yang mau Tuhan tunjukkan. Dia berkenan kepada transformasi perubahan hati orang, yaitu Yehuda. Dan juga dia berkenan kepada wanita yang berani berjuang menegakkan keadilan, menegakkan segala sesuatu. Ini pemulihan ganda, saudara. Pemulihan ganda. Jadi kelahiran Peres dan Zerah ini juga menggambarkan pemulihan ganda, terobosan bahwa rencana Tuhan memang tidak terduga dalam kedaulatannya. Tapi dia sangat menghargai orang yang gigih, anugerahnya tidak terbatas.
Dari sini kita juga tahu, dari selendang yang menyembunyikan identitas Tamar, Tuhan sedang memberi pesan. Memang identitas kita bisa kita sembunyikan, tapi kebenaran akan tetap tersingkap pada waktunya. Dalam menghadapi tantangan hidup, kita perlu menghadapinya seperti Tamar. Dia penuh hikmat, strategi, jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Motivasinya tetap tulus untuk menghadapi ketidakadilan. Perlu hikmat dan strategi yang benar. Dan percayalah, kebenaran akan tersingkap tepat pada waktunya. Seperti kata Lukas 8 ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tuhan kadang mengizinkan proses yang sedikit sulit untuk dimengerti, tetapi dari situ kebenarannya akan tetap dinyatakan. Seperti kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya dan terpanggil sesuai rencananya. Saat manusia melihat rintangan, Tuhan melihat jalan. Saat manusia melihat kebuntuhan, Tuhan mengatur terobosan. Jadi percayalah, ada terobosan-terobosan yang Tuhan beri sebagai penghargaan bagi mereka yang gigih dengan kebenaran. Jadi dari sini kita belajar selendang. Ini adalah simbol dari hikmat dan strategi. Saat Tamar menghadapi ketidakadilan karena Yehuda menahan Sela tidak tepat janji. Tetapi Tamar menghadapinya dengan hikmat, menggunakan selendangnya menyamar, bukan tipu daya jahat, tapi memperjuangkan haknya dalam garis keturunan perjanjian Allah. Dari sini kita mendapat pesan, orang percaya harus bijak dalam menghadapi tantangan hidup. Hikmat dan strategi benar itu yang akan membuka jalan bagi rencana Allah. Karena dalam Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat bukan sekedar tahu apa yang benar, tetapi bertindak dengan cara benar, waktunya juga tepat. Itu namanya hikmat. Selendang juga di sini adalah rahasia bagaimana Tamar berusaha menutupi identitasnya yang lama. Dengan selendang, dia menutupi identitas itu hanya sementara, tetapi kebenaran tetap dinyatakan. Selendang itu akan terbuka pada waktunya, dan disitulah Yehuda mengakui kesalahannya. Jadi, Tuhan seringkali menutup sesuatu dulu di awal untuk waktu tertentu. Kita sulit memahami, tertutup, tetapi akhirnya kebenaran akan terungkap. Orang percaya harus siap menghadapi pencerahan dan pengakuan di waktu yang tepat. Seperti kata Lukas 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui umum. Kebenaran tersembunyi mungkin untuk sementara waktu, tetapi percayalah pada waktunya Tuhan sendiri yang akan menyingkapkannya. Kemudian selendang ini juga bicara tentang alat menggenapi janji Tuhan. Tamar bukan sekedar mempertahankan haknya, tetapi dia sadar menjadi bagian dari rencana ilahi. Dari garis keturunannya lah akan lahir Mesias. Jadi Tuhan berpesan pada kita semua, dia dapat memakai situasi sulit, bahkan cara yang tidak biasa untuk menggenapi janjinya. Karena itu tetap setia, karena Tuhan tidak memakai keadaan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika pesan menegaskan bahwa Allah bekerja dalam cara yang misterius, tapi tujuannya selalu untuk kebaikan umatnya. Seperti di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. God's plan will always be greater and more beautiful than all your disappointment. Percayalah, rencana Tuhan akan selalu lebih indah daripada rasa kecewamu. Apapun kekecewaan yang kau alami, itu tidak bisa menghalangi rencana Tuhan yang akan selalu lebih indah. Dan percayalah, Tuhan menegakkan keadilan untuk yang diperas, memberi roti untuk yang lapar, membebaskan orang terkurung, membuka mata orang buta, menegakkan orang tertunduk, mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim, janda, dan janda ditegakkannya, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Jadi, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam ketidakadilan. Bila kita percaya dan gigih memperjuangkan kebenaran, keadilan, semuanya akan ada hikmatnya, bahkan Tuhan akan memberi penghargaan yang lebih dari yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari Tamar, Tuhan. Kami belajar banyak hal, kami belajar bagaimana kami harus bersikap dengan baik, Tuhan. Ajari kami supaya kami sungguh-sungguh di dalam Engkau, kami bisa
melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu. Ajari kami seperti Tamar yang berani ambil resiko untuk menegakkan keadilan dan hak kami. Beri kami hikmat untuk tahu kapan kami harus diam, kapan kami harus bertindak. Ajari kami menjadi berkat dimanapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Makasih, Tuhan memberkati.